Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fidia, selamat pagi juga Pak Luki. Di sini saya akan memaparkan laporan praktik kerja lapangan saya pada PT Gabungan Indonesia. Seperti saya di sini ada divisi digital marketing. Oke, karena ada pepatah yang mengatakan maka tak kenal maka kita kenal dulu. Kenalin, nama aku ini Sifat Manurung dengan NIM 171062301 dari Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Oke, kita langsung aja mulai pertanyaannya. Nah, ini tuh merupakan latar belakang, tujuan dan manfaat saya selama praktik kerja lapangan di sini. Dan kita mulai dari latar belakang dulu. Kalau kita lihat latar belakangnya itu lebih ke kita lihat di era digital yang sekarang ya. Itu industri logistik dituntut menyediakan layanan cepat dan aman sekaligus membangun citra perusahaan yang kuat atau mungkin bisa dibilang brand awareness dari perusahaan itu. Nah, yang kedua itu media sosial dan digital marketing itu menjadi sarana penting untuk memperluas jangkauan pasar, membangun hubungan pelanggan, yaitu hubungan GED ini dengan pelanggannya, dan meningkatkan brand awareness dari GED ini sendiri. Nah, untuk ketiganya itu PT Gabungan Indonesia sebagai perusahaan logistik bisnis to bisnis itu membutuhkan strategi konten digital yang efektif untuk mendukung branding dan promosi. Jadi sebenarnya digital marketing itu untuk perusahaan logistik itu sangat penting karena dengan ada digital marketing kita bisa memasarkan, kita bisa mempromosikan menggunakan media sosial kita. Jadi jangkauan itu lebih luas. Kalau tadinya kita hanya mulut ke mulut atau gimana itu kayak hanya orang sekitar kita. Tapi kalau kita menggunakan digital marketing atau lebih ke konten promosi dan desain-desain yang lainnya itu lebih menjangkau luas. Jadi seperti PT Gabungan Indonesia ini kan menjangkau seluruh Indonesia. Jadi dengan adanya strategi bisnis yang seperti menggunakan digital marketing itu diharapkan lebih efektif lagi untuk membangun brandingnya. Nah, tujuan dari praktik kerja lapangan ini yaitu untuk mempelajari penerapan strategi digital marketing dalam membangun brand awareness dan engagement dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua itu mengimplementasikan ilmu bisnis digital yang didapatkan oleh praktikan di kampus ke dalam lingkungan kerja profesional. Jadi yang tadinya kita hanya belajar, tapi ini kita mengimplementasikan semua teori yang kita dapatkan ke dalam lingkungan kerja. Nah, yang ketiga itu memahami proses perencanaan konten, pengelolaan media sosial, pembuatan konten promosi, publikasi, hingga evaluasi performa konten. Nah, berikutnya itu ada manfaat. Di sini praktikan sendiri membagi menjadi tiga. Jadi ada tiga pihak yang diberikan manfaat dari praktik kerja lapangan ini. Yang pertama itu bagi praktikan sendiri, itu meningkatkan keterampilan desain, copywriting, content planning, analisis media sosial, dan juga kerja tim. Yang kedua itu bagi perusahaan yang dimana ini mendukung kegiatan digital marketing dan memberikan ide kreatif untuk promosi. Nah, yang ketiga itu yaitu bagi universitas yang dimana itu memberikan manfaat untuk memperkuat hubungan akademik dengan dunia industri itu sendiri. Jadi universitas itu bukan hanya memberikan teori, tapi mereka mempersiapkan mahasiswanya atau pesertanya untuk ke dunia industri. Berikutnya itu adalah tempat dan waktu. Selama praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan ini, praktikan berada di perusahaan PT Gabungan Indonesia. Dimulai dengan praktik kerja lapangan ini dimulai dari 11 Februari sampai 11 Juni 2026. Dengan lokasinya di Wisma Intra Asia, Jalan Prof. Dr. Supomo SH nomor 58, Jakarta Selatan. Nah, kita langsung masuk aja ke proses kegiatan. Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan ini, praktikan itu menghadapi beberapa tahapan-tahapan persiapan kegiatan. Untuk tahapan pertama, itu tahap persiapan ini, praktikan memperoleh izin PKL atau praktik kerja lapangan dulu, yang dimana setelah mendapatkan itu, praktikan ditempatkan pada divisi digital marketing, yang dimana divisi ini merupakan atau sesuai dengan bidang studi praktikan yaitu bisnis digital. Tahap yang kedua itu tahap pelaksanaan. Jadi selama praktik kerja lapangan ini, praktikan melaksanakannya dengan sistem work from office atau WFO yang dimulai dari hari Senin dan Jumat. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi, partisipasi langsung, dan evaluasi bersama mentor. Nah, ini bisa dilihat jadwal-jadwalnya. Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 12 itu jam kerja,
jam 12 sampai jam 1 istirahat, dan jam 1 sampai jam 5 itu jam kerja. Begitu juga hari Jumat, itu jam 8 sampai 11.30 jam kerja, 11.30 sampai jam 1 itu istirahat, dan 13.30 sampai 17.30 itu jam kerja. Nah, berikut ini adalah tahapan penyusunan laporan dari praktik kerja lapangan ini. Yang dimana di bulan pertama atau bulan Februari itu kita praktikan mempersiapkan dulu segala berkas-berkas yang dibutuhkan, dan di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni itu praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan ini di PT Gatindas Indonesia. Dan untuk laporannya sendiri, praktikan mulai mempersiapkannya itu dimulai dari bulan Mei sampai bulan Juni. Oke, sebelum mengenal lebih jauh hasil kerja dipraktikan, kita harus mengenal dulu perusahaan tempat praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan ini. Perusahaannya itu seperti tadi yang praktikan katakan, itu Gatindas Indonesia. Jadi GED itu merupakan jasa pengiriman barang dan kargo yang menyediakan solusi pengiriman satu atap dengan jangkauan ke seluruh Indonesia. Perusahaan ini atau perusahaan GED ini berdiri pada tahun 1995 dengan layanan door-to-door service melalui merek dagang Garuda Express Delivery, atau mungkin orang-orang biasa nyebutnya GED. Seiring berkembangnya industri, GED itu terus berinovasi melalui layanan logistik yang terintegrasi, tracking system yang aman dan bagus, jaringan distribusi yang luas karena dia mencakup seluruh Indonesia, dan penguatan kapasitas warehouse-nya. Untuk GED sendiri itu memiliki visi, misi, dan budaya organisasi. Untuk visi dari GED itu menjadi perusahaan logistik terdepan di Indonesia yang terintegrasi, inovatif, dan terpercaya. Nah, untuk misinya itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu menyediakan layanan logistik yang andal, aman, dan tepat waktu. Yang kedua, mengadopsi inovasi teknologi. Yang ketiga, membangun kemitraan yang strategis. Yang keempat itu mengembangkan sumber daya yang kompeten. Dan yang terakhir itu meningkatkan profitabilitas berkelanjutan. Nah, untuk budaya dari GED ini sendiri ada komunikasi yang terbuka, kolaborasi, penghargaan, suasana kerja yang seru, work-life balance, dan market culture. Nah, ini tuh adalah struktur organisasi dari GED. Kalau yang ini tuh secara struktur perusahaan, jadi dia mulai dari pemegang saham, dewan komisaris, direksi, sampai ke bagian bawah dan staff, dan bahkan ini kalau yang ini tuh cabang. Jadi di sini lengkap struktur perusahaan sampai ke cabang, bukan hanya perusahaan-perusahaan. Nah, untuk struktur divisi sales dan marketing yang dimana dipraktikkan magangnya dan diposisikan di divisi ini, praktikan ada di divisi sales dan marketing, tepatnya di digital marketing. Oke, ini adalah beberapa bidang usaha perusahaan PT Gatindas Indonesia yang merupakan tempat praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan. Yang pertama itu ada door-to-door service, yang dimana ini merupakan layanan pengiriman barang langsung dari pengirim ke penerima. Yang kedua itu kargo dan distribusi, yang dimana ini merupakan solusi pengiriman barang dan kargo untuk kebutuhan bisnis. Nah, yang ketiga itu adalah warehouse, yang dimana ini dukungan penyimpanan dan distribusi dalam proses logistik. Jadi warehouse itu sangat penting lah untuk logistik, untuk tempat penyimpanan barang atau tempat bersinggahnya barang sebelum diberikan kepada customer. Yang keempat itu adalah tracking system, yang dimana tracking system ini merupakan pemantauan status pengiriman secara real time. Jadi kita bisa tahu barang yang dikirim itu udah sampai mana dan udah di mana dan harus dikirim kemana. Yang kelima itu adalah jaringan nasional, yang dimana ini adalah jangkauan layanan ke berbagai wilayah Indonesia. Seperti yang saya katakan dari tadi, kalau GED ini itu mencangkup seluruh Indonesia, jadi bisa mengirim barang ke seluruh Indonesia. Yang keenam itu adalah logistik B2B atau business to business, yang dimana ini solusi pengiriman untuk kebutuhan business to business. Oke, ini adalah paparan pelaksanaan kerja praktikan selama melaksanakan praktik kerja lapangan ini. Yang pertama itu dimulai oleh orientasi dan pengenalan perusahaan. Di tahap ini, praktikan itu mempelajari profil perusahaan, budaya perusahaan, dan proses bisnis dari GED itu sendiri. Setelah ini,
praktikan lanjut ke penugasan job desk. Di sini praktikan tuh mendapatkan job desk yang akan praktikan kerjakan selama melaksanakan praktik kerja lapangan ini. Yang itu pada umumnya tugas dari digital marketing, yaitu buat desain, copywriting, dan pengelolaan media sosial. Nah, di selanjutnya itu praktikan langsung mengimplementasikan job desk yang diberikan. Implementasinya itu mulai dari content play, design feeds, konten promosi, caption, artikel, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan digital marketing. Nah, di sini ada juga monitoring dan analisis, yaitu melihat reach, impression, engagement, followers, dan interaksi audience. Nah, untuk pada tahap ini, karena praktikan sendiri masih pemula dan pemula dalam dunia bisnis, praktikan di sini bersama dengan mentor dan pengerjaannya. Jadi praktikan tidak mengerjakannya sendiri, kayak misalnya kayak design feeds itu kan awalnya dari praktikan. Nah, tapi kalau monitoring ini itu bersama mentor praktikan sendiri, karena praktikan masih kurang handal lah, kurang mahir dalam monitoring dan analisis media sosialnya. Nah, di sini ada evaluasi kompetensi. Jadi dari tugas-tugas implementasi dan ini, praktikan itu menerima arahan, revisi, dan umpan balik dari mentor. Jadi seperti kayak setelah desain feed selesai, praktikan meminta arahan lah kepada mentor apakah ini sudah aman dan meminta revisi terhadap desainnya. Begitu juga untuk konten promosi, caption, dan juga artikel. Nah, berikut adalah lingkup pekerjaan praktikan selama melaksanakan praktik kerja lapangan, yaitu ada content play, konten strategi, dan konten kalender. Ada juga research kompetitor dan brainstorming ide konten. Selain itu ada juga membuat desain feeds, konten promosi, caption, dan juga broadcast. Dan yang terakhir itu pengelolaan media sosial, analisis performa, dan artikel perusahaan. Nah, untuk lingkup pekerjaan ini tentu itu tidak lepas dari pemantauan mentor dan juga bantuan dan arahan dari mentor selama pelaksanaan pekerjaan ini agar sesuai dengan visual dari PT Getlintas itu sendiri. Oke, berikut adalah hasil pekerjaan praktikan. Yang pertama itu adalah konten plan yang dibuat oleh praktikan, ini konten plan di bulan April. Berikut ini adalah draft desain. Jadi semua desain-desain yang udah praktikan kerjakan itu ada di sini, lebih tepatnya di Canva. Dan ini diakses oleh praktikan dan juga mentor. Dan yang ini dia adalah konten promosi. Jadi semua konten-konten yang udah di-tag, udah diedit, dan udah selesai revisi itu akan masuk ke file ini. Itu ada di cloud digital marketing atau cloud-nya perusahaan. Ini ada caption postingan, jadi setiap desain yang udah praktikan lakukan itu praktikan langsung buat captionnya. Yang dimana caption yang udah ada di sini itu sudah selesai revisi dari mentor praktikan. Tadi ini ada monitoring media sosial. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika di monitoring dan analisis itu praktikan tidak mengerjakannya secara mandiri, tetapi bersama-sama dengan mentor praktikan. Sebenarnya beberapa tuh ada lagi hasil kerja di praktikan, seperti kayak research kompetitor. Cuman kan kalau research kompetitor ya kita hanya meresearch gitu, tidak kayak seperti ini ditampilkan hasilnya. Ada juga membuat artikel kegiatan dari perusahaan. Oke, selama menjalankan praktik kerja lapangan ini, tentu praktikan sebagai pemula dalam dunia bisnis itu mengalami banyak kendala. Ini praktikan ringkas menjadi 3 kendala. Yang pertama itu masa adaptasi pada bulan pertama terhadap lingkungan kerja dan standar tugas perusahaan. Jadi ya awal ini praktikan itu masih menyesuaikan dari praktikan yang sebelumnya itu hanya mahasiswa yang diajarkan, tapi praktikan di sini harus mengimplementasikan teori yang praktikan dapatkan. Dan juga praktikan harus menyesuaikan desain-desain yang dibuat itu atau tugas-tugas yang dibuat itu memenuhi standar dari perusahaan itu. Nah, yang kedua itu revisi pada pembuatan desain feeds media sosial itu agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi karena emang perusahaan praktikan itu sebelumnya tuh kurang mahir dalam desain, apalagi untuk desain perusahaan atau corporate itu mengalami revisi banyak dari mentor. Jadi itu salah satu kendala yang dihadapi praktikan. Nah, yang ketiga itu kurang puas terhadap hasil kerja awal, sehingga beberapa tugas itu membutuhkan waktu lebih lama. Jadi beberapa pekerjaan praktikan itu memakan waktu lebih banyak karena praktikan nge-stuck, gak tahu ngapain karena merasa
merasa kurang puas, tapi mau ditambahin tapi nggak tahu mau nambahin apa, tapi kalau mau dikumpulin itu juga masih kurang puas. Jadi tapi di sini tuh praktikan tetap aja meminta saran dari mentor, jadi praktikan tidak pekerjaannya sendiri. Adapun solusi-solusi dari kendala yang praktikan sebutkan tadi, yang pertama itu adalah mempelajari tools, alur kerja, dan identitas visual perusahaan secara bertahap. Dari praktikan itu mempelajari toolsnya. Kalau di GED kan kita menggunakan Canva ya. Nah, praktikan lebih dalam lagi mempelajari Canva ini untuk membantu membuat desain gitu. Jadi lebih mahir lagi membuat desainnya. Yang kedua itu aktif bertanya, berdiskusi, dan meminta umpan balik dari mentor. Jadi kan praktikan mengalami banyak kendala ya di sini. Jadi solusi yang praktikan buat itu aktif bertanya kepada mentor, aktif meminta untuk berdiskusi, atau aktif meminta revisi kepada mentor, dan juga meminta arahan. Seperti kalau saya sudah kehilangan, nggak tahu mau ngisi apa lagi, jadi itu meminta kepada mentor kayak ini apa yang harus saya buat. Berikutnya adalah kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama itu adalah secara teori, digital marketing itu membutuhkan konten yang konsisten, terencana, dan sesuai identitas merek. Nah, dalam praktiknya, proses pembuatan konten itu harus menyesuaikan kebutuhan promosi, ketersediaan aset, dan serta revisi dari mentor. Nah, sebenarnya di sini itu ada kendala juga ya untuk bagian aset. Karena kan kalau digital marketing buat konten pasti bukan hanya dari digital marketingnya buat kontennya, tapi rekan-rekan kerja yang lain. Cuman karena rekan kerja yang lain juga punya kesibukan masing-masing, jadi itu menjadi kendala juga di sini. Jadi merasa kesenjangan teori dan praktik yang praktikan rasakan. Yang berikutnya itu adalah manajemen waktu dan beban kerja. Pengerjaan desain, caption, content calendar, dan monitoring media sosial itu menuntut prioritas kerja yang baik agar semua tugas selesai dengan tepat waktu. Jadi untuk pekerjaan ini kan pekerjaan itu bukan yang sebentar, itu lama, dan apalagi kayak content calendar berarti kita harus membahas untuk 1 bulan penuh. Nah itu tuh menjadi salah satu kesenjangan teori dan praktik yang praktikan rasakan selama ini. Jadi di situ ya praktikan harus membuat solusi-solusi dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, berikutnya ini adalah hasil dan kontribusi praktikan selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Nah, kalau lihat yang gambaran ini sebenarnya weekly meeting dari digital marketing sendiri. Dan yang berikutnya ini adalah content plan seperti yang disebutkan yang tadi, yang di slide sebelumnya. Dan ini adalah sertifikat praktikan selama menjalankan praktik kerja lapangan. Nah, apa sih kontribusi praktikan selama ini? Yang pertama itu adalah membantu membuat desain lead Instagram dan materi promosi layanan logistik. Yang kedua itu menyusun caption, copywriting, broadcast, content plan, dan content calendar. Nah, yang terakhir ini mendukung pencarian ide, pengambilan ide konten, editing video, artikel perusahaan, serta analisis media sosial. Nah, salah satu kontribusi praktikan yang lebih ke inovasi baru yang praktikan berikan selama PKL ini, yaitu membuat konten promosi yang ala Gen Z yang ngetrend sekarang. Itu salah satu inovasi dan yang udah praktikan terapkan, mulai dari pencarian idenya, editingnya, tag konten, sampai revisi dan postingnya dilakukan oleh mentor saya. Nah, berikutnya itu adalah dampak untuk perusahaan. Yang pertama itu mendukung kegiatan branding dan promosi digital pada Get Lintas Indonesia. Yang kedua itu membantu divisi digital marketing menjalankan pekerjaan yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, yang ketiga itu memberikan referensi tren digital seperti ide kreatif untuk meningkatkan brand awareness. Nah, ini seperti yang disebutkan praktikan tadi itu memberikan ide-ide konten promosi yang dia hanya 10 detik, 15 detik, tapi dia itu sesuai dengan tren yang terjadi sekarang di pasaran. Nah, berikut adalah kesimpulan dan juga rekomendasi yang praktikan berikan dan simpulkan selama melaksanakan praktik kerja lapangan ini. Untuk kesimpulannya sendiri, praktik kerja lapangan atau PKL di PT Get Lintas Indonesia itu memberikan pengalaman langsung dalam penerapan digital marketing pada perusahaan bisnis to bisnis. Praktikan terlibat dalam content planning, desain media sosial, copywriting, konten promosi, pengolahan media sosial, analisis performa,
dan artikel perusahaan. Nah, kegiatan PKL ini juga meningkatkan hard skill dan soft skill seperti kreativitas, komunikasi, manajemen waktu, kerjasama tim, adaptasi, dan juga tanggung jawab. Jadi selama praktikan melaksanakan PKL ini ada banyak pengalaman baru, ada banyak ilmu baru yang praktikan dapatkan, baik itu hard skill maupun soft skill. Nah, berikut ada 3 rekomendasi yang praktikan berikan. Sama seperti manfaat tadi, ada beberapa pihak dan ini juga rekomendasinya untuk beberapa pihak. Nah, untuk pihak yang pertama itu perusahaan. Perusahaan dapat terus mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi konten media sosial secara berkala. Nah, untuk universitas itu diharapkan memperkuat kerjasama industri dan memberikan pembekalan PKL yang lebih awal lagi. Yang ketiga itu kepada mahasiswa itu perlu mempersiapkan keterampilan teknis, aktif bertanya, dan menjaga sikap profesional selama melaksanakan praktik kerja lapangan itu sendiri. Nah, sekian laporan dari praktik kerja lapangan praktikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan selama melaksanakan seminar ini, praktikan minta maaf. Dan apakah ada pertanyaan dari Pak Lucky atau Ibu Vidya? Dari saya sih pribadi dan juga perusahaan sangat mengucapkan terima kasih atas partisipasi ini PKL di GD ini mulai dari 11 Februari sampai 11 Juni nanti ya. Iya. Pertanyaannya adalah agak lebih detail, biarpun tadi ini sudah memaparkan dengan baik ya Bu semuanya ya, sangat baik dengan detail. Cuman saya ingin lebih tahu mengenai teknis sedikit sih, yaitu hard skill-nya. Iya. Hard skill apa yang Yeni dapatkan selama PKL di sini? Karena saya kan ingin tahu aja gitu. Kalau soft skill ya harusnya semua orang improve di mana saja bisa dapat soft skill. Cuman untuk hard skill apakah yang Yeni dapatkan selama masa PKL di sini? Oke, untuk hard skill sendiri kan seperti yang praktikan sebutkan tadi, praktikan kurang mahir dalam Canva ke dunia corporate. Karena yang biasanya untuk desain ya udah desain-desain iseng atau desain-desain yang untuk tugas kuliah aja. Tapi di sini praktikan diajarkan bagaimana sih membuat desain untuk perusahaan. Karena kan perusahaan itu pasti lebih lebih detail, lebih kayak memikirkan kalau asal-asalan desainnya bagaimana dengan audiensnya nanti. Nah, di situ saya mendapatkan hard skill. Hard skill saya itu lebih mahir lagi dalam membuat desain. Selain itu juga dalam editing video. Karena biasanya editing video ya sama seperti desain tadi, kayak hanya iseng-iseng dan juga hanya hanya untuk video vlog sendiri gitu, hanya untuk mau dilihat sendiri. Tapi di sini kalian tuh membuat konten promosi atau konten video yang dimana itu akan dilihat audiens, dilihat oleh konsumen dari perusahaan. Jadi harus lebih bagus dan lebih detail lagi. Nah, di sini kita mendapatkan pembelajaran bagaimana cara membuat video itu yang memenuhi standar perusahaan. Karena perusahaan sendiri pasti memiliki standarnya. Di sini kita mendapatkan ilmu itu, Pak. Dari saya cukup, terima kasih jawabannya. Sama-sama, Pak. Oke, dari saya juga sama dengan Pak Lucky. Terima kasih. Yeni sudah hadir menjadi bagian dari tim saya. Banyak sekali, kalau saya merasakan banyak sekali dampak ya dari Yeni bisa hadir bergabung dengan tim kami di sini, terutama di digital marketing. Nah, kalau dari saya Yen, ini kan GED ini kita kan sudah punya digital marketingnya dari beberapa waktu ini kami sudah punya, sosial media juga kami sudah punya. Nah, kemudian kamu hadir nih dari generasi yang mungkin bukan generasi saya, pastinya terlalu jauh, generasi Pak Lucky juga begitu, kamu hadir ke kami gitu. Apa sih yang kamu rasakan pada saat kamu datang melihat sosial media GED, terutama di Instagram? Pas kamu lihat tuh apa sih penilaian Yeni terhadap sosial media GED? Oke, untuk sosial media ya sebenarnya di awal kemarin tuh waktu wawancara user ya Pak Lucky itu sebenarnya udah bertanya seperti itu sih Bu. Sebenarnya tuh dari sosial media sendiri itu udah oke, apalagi bagian desainnya yang dimana Pak Lucky itu membuat biru jadi warna identik, jadi warna identitas dari GED. Jadi kalau kita lihat biru kita ingat GED gitu.
mungkin kalau ini tadi minta apa yang harus diperbaiki gitu kan? Enggak, apa sih yang kamu penilaian kamu tuh Penilaian. terhadap Mungkin untuk penilaian saya sendiri itu kan udah benar warna biru ya Bu. Mungkin lebih konsisten di warna birunya. Dan saya juga kadang mengalami apa ya, kendala juga masalah warna biru ini. Jadi dia lebih konsisten. Misal kalau kita menggunakan biru tua, ada baiknya di 3 blok dalam apa ya, feeds Instagram itu warna biru tua dulu. Nah nanti di bawahnya kalau emang mau buat biru muda, sudah biru muda. Jadi dia itu kalau orang lihatnya lebih satu warna, saturasinya itu lebih apa ya, satu warna dari warna ini dan warna ini tuh nyambung. Jadi lebih nyambung lagi. Nanti saya udah pernah juga sih bahas ini sama Pak Lucky, dan mungkin lebih minta desainnya itu lebih clean dan mungkin gak apa ya Bu. Kalau desain kita kan dia lebih, kita ngambil foto OPS baru kita masukkan ke desain. Coba kita mungkin agak hilangkan dikit yang bagian OPS-nya. Jadi nggak seterusnya ada foto-foto OPS, dan kan kadang juga dia OPS itu jadi modelnya gitu. Coba kita buat hal baru yang nggak pakai OPS tapi pakai juga yang di ini apa ya, back office. Karena kan back office juga bagian dari GED ya. Karena saya lihat tuh beberapa cuman sebenarnya ada sih back office yang dimasukin. Cuman di nextnya lebih dibuat lagi yang di back office, karena kan GED juga berdiri bukan hanya dari OPS-nya tapi back office-nya itu juga. Jadi orang lebih paham, lebih tahu lagi. Itu aja sih Ibu. Selebihnya udah oke, udah mantap banget. Oke, terima kasih ya. Oh paling ini CTA. Seperti saya udah menerapkan juga ya, selama saya magang di sini itu saya udah menerapkan CTA dan hook dari caption itu sendiri. Jadi kayak orang kan kalau melihat hal yang kurang menarik tuh langsung scroll ya. Nah buat hook itu judul pertamanya dan caption itu yang buat orang penasaran, yang mungkin kayak tanda tanya atau hal yang membuat orang tuh pengen nge-scroll itu, pengen ngelihat itu, nggak langsung scroll ke konten yang lain, tapi scroll ke konten-konten di IG. Nah berikutnya itu ada isinya itu ya palingan misal kayak mau tentang buat apa ya, one night service. Nah isinya tentang one night service gitu. Mungkin hooknya bisa kayak pengen barang kamu cepat sampai, atau mungkin kamu bingung barangnya, kamu bingung pengiriman barangnya yang cepat sampai. Jadi kayak membuat orang tuh apa ya, ngajak berinteraksi. Itu bagian hooknya. Nah bagian isinya ya udah isi dari one night service itu bagaimana. Nah yang terakhir itu CTA, yang dimana CTA itu call to action. Call to action itu kayak mungkin menghubungin dari kontak personnya dari GED sendiri, atau ke CTA membuka website dari GED itu sendiri. Jadi ada CTA yang kayak hubungi kami untuk informasi lebih lanjut gitu. Jadi mungkin bisa isi juga bisa dibuat kayak apa ya, teka-teki yang buat teka-teki buat orang tuh penasaran dan melaksanakan CTA yang ada di bawahnya. Jadi CTA di bawahnya kayak hubungi ini gitu. Nah selama magang tuh saya di bagian apa ya, di bagian caption udah menerapkan itu, dan itu baru, kalau saya sih masih baru diterapkan ya untuk CTA dan hooknya itu. Karena untuk apa ya, untuk bagian digital marketing, apalagi untuk caption, hook, isi dan CTA itu sangat dibutuhkan untuk menarik perhatian dari audiens kita. Itu sih Ibu. Oke, terima kasih ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Sudah, cukup. Oke, terima kasih kepada Bu Vidya dan juga Pak Lucky yang sudah meluangkan waktunya. Maaf kalau tadi ada salah kata dan perbuatan yang tidak sengaja saya lakukan. Oke, terima kasih.